Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang Yahudi ini kenapa nggak seneng terhadap Islam? Dari awalnya, dan orang Yahudi ini banyak pinter ya, pinter-pinter, banyak menguasai kitab Taurat, banyak yang tahu tentang tanda-tanda kelahiran Nabi yang terakhir. Jadi orang Yahudi ini nggak seneng pada Islam, salah satunya karena Nabi yang terakhir, Nabi utusan Allah yang terakhir ke muka bumi ini bukan dari golongan Bani Israel. Nabi yang terakhir, utusan Allah yang terakhir yang bernama Muhammad itu dari Bani Quraisy. Sehingga timbullah benih-benih kebencian, benih-benih permusuhan daripada kaum Yahudi ini sampai sekarang. Makanya sampai diabadikan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara tidak akan rela kepada umat Islam sebelum umat Islam ikut pada mereka. Ditafsirkan dalam Ibnu Katsir, ikut baik ikut agamanya, ikut sesembahannya, ikut pola hidupnya, ikut pemikirannya, ikut politiknya, ikut seni budayanya dan seterusnya. Jadi orang Yahudi gak bakal rela. Sampai kapanpun orang Yahudi gak bakal rela terhadap umat Islam dan juga orang Nasara. Nah kalau orang Nasara ini agak halus ya, orang Yahudi kasar seperti di Palestina sampai sekarang ya. Mudah-mudahan Palestina merdeka cepat bu ya. Tapi kalau merdeka bisa kiamat nanti bu ya. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah, itulah sebabnya kenapa orang Yahudi itu kagak mau akur terhadap umat Islam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau Nabi Muhammad hidup singkatnya ini, Nabi Muhammad hidup di Mekah memperjuangkan Islam, ketemu dengan orang-orang yang wataknya keras-keras, akalnya kurang pinter, Abu Jahal, Abu Lahab dan terusnya, yang culas juga Abu Sufyan, munafikun ya dan seterusnya. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, perjuangan Rasulullah bertemu dengan orang-orang yang sudah intelek, orang Yahudi. Orang Yahudi di Madinah ada orang Nasara, orang Majusi. Jadi sudah multi agama di Madinah. Dan Rasulullah sudah mulai bukan hanya perang fisik, tapi juga perang pemikiran, perang strategi dan seterusnya, dalam rangka mensiarkan agama Islam. Nah itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah tentang